Haleluya, kita berjumpa lagi dalam Pray From Home. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur. Sampai hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Berfirman buat kami, telinga kami mendengar, hati kami terbuka untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Malam ini saya akan sharing tentang buang segala kejahatan dari Efesus 4 ayat 31. Mari kita baca bersama-sama Efesus 4 ayat yang ke-31. Efesus 4 ayat 31 dikatakan segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Di sini dikatakan segala, bukan sebagian, bukan sedikit, bukan separuh, tapi artinya segala adalah semua. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa arti kejahatan buat Anda? Dan mengapa orang berbuat jahat? Ini yang akan kita pelajari. Tentu kita harus tahu bahwa kejahatan itu memiliki arti. Ya. Yang pertama, arti kejahatan adalah perbuatan jahat. Sifat yang jahat. Dosa. Perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Itulah arti kejahatan. Nah, orang bisa berbuat jahat karena hatinya jahat, pikirannya jahat, perkataannya jahat, sehingga ia bertindak jahat. Dan tindakan jahat yang terus dilakukan akhirnya akan menjadi kebiasaan. Sehingga kita sebut kebiasaan yang jahat. Kebiasaan yang diulang-ulang terus akhirnya menjadi budaya. Jadi ternyata orang yang berbuat jahat dan menjadi kebiasaan berbuat jahat dan akhirnya menjadi budaya tidak terjadi seketika. Tetapi dilakukan karena pengulangan demi pengulangan dimulai dari hati yang jahat. Kita harus tahu bahwa pada dasarnya Tuhan menciptakan kita baik adanya. Jadi semua kita baik adanya. Namun karena pengaruh jahat, karena kita bergaul dengan orang-orang yang jahat, karena kita membiasakan diri bergaul dengan orang-orang yang jahat, tontonan yang jahat, dan komunitas yang jahat, maka hati kita pun bisa terpengaruh. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama, kejahatan. Yang kedua, kita belajar buang segala kejahatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, dan segala kejahatan. Buang itu. Dan tentu saja ada hal-hal yang lain yang sebetulnya kita bisa sebutkan. Ada begitu banyak hal tentang kejahatan. Tetapi dalam ayat yang ke-31 dari Efesus pasal yang keempat, dikatakan mengenai kepahitan, rasa pahit, rasa susah. Segala sesuatu yang membuat kehidupan kita pahit. Segala sesuatu yang membuat perkataan kita pahit. Sehingga setiap orang yang mendengar perkataan kita menjadi sakit hati. Buang itu. Tentu kita harus belajar. Nggak mudah untuk berkata yang manis, berkata yang membangun, berkata yang baik. Kalau kita terbiasa berkata-kata dengan kata-kata yang pahit, kata-kata yang menyakitkan hatinya orang. Kita harus berubah, kita harus bertobat. Tentu masih ada jalan, kalau kita mau, Tuhan pasti mampukan. Saudara, hal yang berikutnya adalah kegeraman, kegemasan. Ada sesuatu rasa marah. Geram dan marah ini hampir sama, tapi geram ini sesuatu yang ada dari dalam ini, rasanya ingin sesuatu membalas lebih lagi. Karena gemas, karena sudah dipendam sedemikian rupa. Mari kita buang segala kegeraman kita.
segala kemarahan yang sudah terpendam, buang itu. Dan yang berikutnya berbicara mengenai kemarahan, keberangan. Marah itu bisa terjadi seketika, tetapi yang namanya kegeraman itu sudah disimpan dan meledak di suatu hari. Inilah perbedaannya antara kemarahan dan kegeraman. Berarti orang bisa marah tiba-tiba, tetapi yang namanya geram itu dipendam sekian lama. Hati-hati, jangan sampai kita ini memendam kemarahan. Jangan sampai kita kecewa dengan orang sampai berlarut-larut. Kita bisa kecewa dengan semua orang. Karena semua orang tidak sama dengan kita. Dan jangan pernah kita memaksakan diri kita, memaksakan pendapat kita kepada orang lain. Karena semua orang punya pendirian, punya pengertian, punya hikmat yang berbeda dengan kita. Mari kita belajar mengerti orang lain, belajar memahami perbedaan satu dengan yang lain. Sehingga kita harus memahami tidak semua orang sama dengan kita. Tujuan Tuhan menyatukan kita adalah supaya kita bisa menghargai keberagaman satu dengan yang lain. Kasih itu menyatukan. Kalau kita punya kasih, itu dapat menyatukan walaupun berbeda. Saudara yang dikasih Tuhan, buang segala kemarahan. Kemarahan tidak menghasilkan berkat. Memang ada yang berkata, saya marah karena kebenaran. Iya, kalau kita marah karena kebenaran, nyatakan dengan kebenaran. Tujuannya kebenaran. Tutur kata kita tidak perlu yang kasar. Perkataan kita bisa perkataan yang lembut, perkataan yang membangun. Tapi orang bisa tahu kalau seseorang itu ditegur, dinasehati lewat kata-kata yang lembut dan membangun dari kita. Orang bisa tahu kita marah tanpa merasakan hawa marah yang negatif. Marah yang membangun adalah perkataan yang lembut, perkataan yang baik, perkataan yang membuat orang lain sadar tanpa perlu berkata kasar dan menyakitkan. Saudara, segala pertikaian pun harus kita buang. Perselisihan. Perselisihan ini bukan berarti beda pendapat yang biasa, tetapi beda pendapat yang meruncing, sama-sama saling mempertahankan pendapat, merasa benar. Mari saya beritahu, orang benar tidak perlu merasa benar, karena dia orang benar. Yang seringkali merasa benar adalah orang yang melakukan kesalahan. Dia merasa benar, dia ngotot merasa benar, padahal dia salah. Orang benar, yang hidup benar, melakukan kebenaran, dia akan dibela Tuhan. Dia akan diurapi Tuhan. Dia akan dipakai Tuhan. Diberi hikmat oleh Tuhan. Namun, orang yang tidak benar, orang yang tidak melakukan kebenaran, merasa benar, mencoba mengintimidasi orang, mencoba provokasi orang, mencoba mempengaruhi orang, tetap akan terlihat bahwa dia melakukan kesalahan. Saudara yang dikasih Tuhan, hal berikutnya yang kita harus tahu adalah buang segala fitnah. Apa itu fitnah? Perkataan bohong, perkataan dusta dengan tujuan menjelekkan orang lain. Emas tidak perlu dijelek-jelekan. Sekalipun dijelek-jelekan, emas tetap emas. Bagian kita kalau kita difitnah, kalau hati kita emas, hidup kita emas, kita dikata-katain sebagai perak, dikata-katain sebagai perunggu, dikata-katain sebagai tembaga, kita tetap emas. Jadi, karakter emas tidak perlu membalas fitnah dari orang yang mau mencoba menjelekan kita. Kita tetap emas. Mari kita belajar. Karakter yang baik dalam kehidupan kita jangan sampai tergoda, tertipu dengan fitnah. Jangan balas fitnah dengan kemarahan. Jangan balas fitnah dengan kejahatan. Jangan balas fitnah dengan fitnah. Tapi balas fitnah dengan kebaikan, dengan kebenaran yang datang dari kehidupan kita oleh karena urapan Tuhan, oleh karena kuasa Tuhan. Roh Kudus yang akan mampukan kita menghadapi kejahatan dengan membalas dengan kebaikan. Saudara, buang segala kejahatan, artinya buang segala perbuatan jahat. Jangan pernah berpikir yang jahat tentang orang lain. Mungkin kita berpikir begini, jangan-jangan
dia punya rencana busuk kepada saya. Jangan-jangan dia ini hatinya busuk kepada saya. Jangan-jangan dan jangan-jangan. Akhirnya kita nggak bisa tidur. Akhirnya kita ini melakukan banyak kejanggalan-kejanggalan dalam kehidupan kita. Mari kita belajar. Buang segala kejahatan. Buang pikiran jahat. Dan jangan pernah balas kejahatan dengan kejahatan. Ingat, pembalasan adalah haknya Tuhan. Kalau ada orang mencoba menuduh saudara, ada orang mencoba menghancurkan hidup saudara, mereka berhadapan dengan Tuhan yang memelihara hidup saudara. Serahkan kepada Tuhan. Tuhan kita hebat, Tuhan kita ajaib, Tuhan kita penolong yang selalu tepat waktu. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita buang segala yang jahat dari kehidupan kita. Serangan-serangan dari iblis kita bisa patahkan karena kita punya urapan dan kuasa Roh Kudus dalam hidup kita. Akhir kata, miliki hati yang benar, hiduplah dalam kebenaran, dan berbuat kebenaran setiap hari. Tuhan pasti mampukan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama. Bapa, dalam nama Yesus, kami mau membuang segala kejahatan dari kehidupan kami, bahkan serangan-serangan dari si jahat, tuduhan-tuduhan dari orang-orang yang mencoba menghancurkan kami. Kami bisa patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Pengaruhnya dalam nama Yesus. Biarlah roh kami makin kuat, biarlah hidup kami makin tahan uji, dan kami makin bergaul karib dengan Tuhan. Tolong kami Tuhan, untuk berjalan dalam rencana dan kehendak-Mu yang sempurna. Mampukan kami untuk mengerti kehendak-Mu, mengerti rencana-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur, kami dikuatkan, kami minta hikmat-Mu Tuhan, untuk menjalani kehidupan kami setiap hari. Sehingga kami dapat berkata-kata yang benar, bertindak yang benar, dan hidup dalam kebenaran. Karena kami bergaul dengan Sang Kebenaran, yaitu Tuhan sendiri. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Sekarang kami berdoa buat saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit, baik yang sekarang sedang mengalami sakit COVID-19, Tuhan menyembuhkan dan memulihkan. Dan baik yang ada di rumah maupun yang ada di rumah sakit, Tuhan memberikan kesembuhan, pemulihan. Tak lupa kami berdoa buat Ibu Siana yang hari-hari ini sedang mengalami kelemahan di tubuhnya, Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkannya. Kami juga berdoa buat Pak Slamet mengalami pemulihan dari stroke. Dan kami juga berdoa buat Pak Roni, biarlah retina matanya semakin pulih, sembuh dalam nama Yesus. Kami berdoa buat Ibu Mega, biarlah perutnya disembuhkan, dipulihkan dalam nama Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan buat Yofi yang melewati proses demi proses dari kemoterapi, disembuhkanlah dari kanker. Dan saudara-saudari yang lain yang sedang mengalami kelemahan tubuh, kami berdoa Tuhan menyembuhkan dan memulihkan. Malam ini kami juga berdoa buat para kekasih Tuhan yang bekerja di tempat pekerjaan mereka, baik di apotek, di toko, di gudang, di sawah, di kebun, dan di tempat-tempat yang lain. Baik di dunia farmasi, finansial, pertanian, perkebunan, transportasi, peternakan, perikanan, dan jasa, serta usaha-usaha yang lain. Kami berdoa Tuhan memberikan hikmat sehingga setiap anak-anak Tuhan bekerja di dalam protokol kesehatan yang benar, sehingga setiap orang yang berlangganan, setiap orang yang berurusan dengan kami semua, mereka merasa aman dan tenang. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu yang bekerja, berusaha setiap hari. Dan kami menyerahkan saudara-saudari kami yang ikut acara Pray From Home, Jemaat Roh Jajak yang terkasih, dan Miss Lydia yang di Jakarta, Alvin Siu yang ada di Malaysia. Kami juga berdoa buat Ibu Siana, Saudara Haris dan Intan, juga saudara-saudari yang lain yang sedang berdoa bersama-sama dengan kami. Tuhan memberikan hikmat di dalam pekerjaan kami, dalam rumah tangga, dalam segala sesuatu yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan rekan-rekan hamba Tuhan yang melayani setiap hari untuk jemaat yang mereka gembalakan, dan kami berdoa segala keperluan, kebutuhan mereka Tuhan sudah lengkapi, Tuhan sudah berkati dengan cara yang luar biasa. Kami menyerahkan bangsa negeri Indonesia dalam tangan-Mu, berkat-Mu turun buat negeri Indonesia, sementara
Vaksinasi COVID-19 sedang berlangsung di berbagai daerah dan kami percaya bangsa Indonesia mengalami kesembuhan dan pemulihan dari COVID-19. Dan pembangunan di negeri Indonesia berlangsung terus sehingga pemulihan ekonomi pun nyata di negeri Indonesia. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan memberikan hikmat, otoritas wibawa kepada pemimpin-pemimpin negeri kami, juga pemimpin di daerah-daerah, termasuk pemimpin di Banyuwangi. Dan kami juga berdoa buat saudara-saudari kami yang ada di luar negeri, yang sedang mengalami lockdown, baik yang ada di Singapura, di Malaysia, juga di India. Kami berdoa Tuhan turut campur, Tuhan menyertai, kami minta kesembuhan dan mujizat ada pada negeri-negeri ini. Dan kami juga berdoa buat Palestina dan Israel terjadilah perdamaian, sehingga kami percaya, makin hari makin percaya, bahwa di dalam kasih selalu ada damai sejahtera. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Dan malam ini kami mengangkat kedua belah tangan kami ya Tuhan. Turunkan segala berkat-Mu yang terbaik di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa. Sama-sama katakan amin. Kita jumpa esok malam di dalam Pray From Home. Tuhan Yesus memberkati.